Puji nama Tuhan, kembali kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan renungkan bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu membuktikan akan kebaikan-Mu kepada kami. Ada banyak pergumulan, ada banyak pengalaman hidup yang harus kami lewati, harus kami lalui, tapi kami terus meyakini bahwa Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap menjadi pribadi yang baik dan selalu berbuat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang akan tolong dan pimpin kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Masih dalam tema Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, saya yakin setiap kita memang tidak pernah menghendaki kegagalan. Ya, kita nggak pernah ingin gagal. Tetapi kalau kita mau jujur, ya sepertinya tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami kegagalan. Artinya ada, ya, kegagalan itu bukan yang kita inginkan, sesuatu yang sangat tidak kita harapkan, tapi kita pernah mengalami hal itu. Baik mungkin hal-hal yang sederhana sampai hal yang serius. Kita punya rencana dan rencana itu nggak bisa terwujud. Kita mengalami kegagalan. Mungkin hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau pergi ke sana nggak jadi. Kenapa? Karena ada halangan. Gagal rencana kita. Kita mau makan A, mau makan B, kita berpikir kita mau beli ini itu, ternyata sampai tempat tidak ada barangnya atau habis, dan akhirnya rencana kita kan gagal. Ya, artinya semua kita pernah mengalami, walaupun semua kita tidak menginginkan, yaitu kegagalan. Jadi kita belajar bagaimana supaya kita bisa bertumbuh melalui kegagalan. Ya, Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan izinkan kadang kegagalan kita alami, dan kita mau belajar bagaimana sekalipun Tuhan izinkan kegagalan kita alami, kita bisa bertumbuh di dalamnya. Kita baca dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 2, saya bacakan buat saudara. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, ini pengakuan Ayub yang luar biasa. Pengakuan Ayub yang mengatakan bahwa Tuhan berdaulat dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidupnya. Dan pengakuan ini bukan pengakuan yang hanya keluar dari kata-kata melalui mulutnya, tapi ini keluar melalui perenungan yang sangat, bahkan melalui peristiwa yang sangat, yang hanya mengubah Ayub dan membuat Ayub bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Melalui apa? Melalui kegagalan. Jadi Tuhan izinkan kegagalan dalam kehidupan Ayub, dan kegagalan itu membuat Ayub terus bertumbuh dan akhirnya bisa menyampaikan pernyataan yang tadi kita baca. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, kalau kita baca dalam pasal 1 kitab Ayub pasal 2, kita melihat gambaran bagaimana Ayub itu digambarkan sebagai orang yang sangat berhasil. Ya, sangat berhasil. Dan secara umum orang akan mengatakan sangat diberkati, luar biasa, karena memiliki harta yang melimpah. Kalau saudara baca, unta, lembu, sapi, ya, ladang, begitu melimpah. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling kaya di timur. Jadi orang yang paling kaya pada saat itu. Berarti Ayub orang yang bukan hanya kaya tapi juga terpandang dan terhormat. Secara umum orang akan mengatakan ini orang berhasil luar biasa, bahkan diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki 10 anak, 7 laki-laki dan 3 wanita. Ya, dan dikatakan Ayub adalah seorang yang saleh, yang taat beribadah. Kita bisa lihat dalam pasal 1, ya, bagaimana Ayub terus memberikan korban, ya, sebagai bentuk kesalehannya kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat perubahan hidup terjadi dalam diri Ayub, ya, bagaimana dalam sehari semua hartanya habis. Sapi lembu dirampok oleh orang Seba, ya, kambing domba habis tersambar petir. Kalau sudah baca pasal 1 ayat yang ke-16, ya, unta dirampok oleh orang Kasdim,
bahkan anak-anak meninggal karena angin ribut. Dalam sehari Ayub kehilangan segala-galanya. Dari orang yang terpandang kaya, bahkan mungkin pada zaman itu tidak ada orang yang berpikir bahwa Ayub akan mengalami kebangkrutan, tapi itu terjadi. Dan kalau lihat ayat-ayat berikutnya, ya, dia akhirnya mengalami sakit yang luar biasa, ya, sakit yang dianggap sebagai kutuk atau dosa, dan pada saat itu belum terpikir obatnya apa, dan satu-satunya keluarga yang tersisa adalah istrinya. Tapi kalau kita lihat dalam pembacaan kita, ya, justru istrinya juga meninggalkan Ayub. Datang 4 sahabatnya, ya, tetapi 3 sahabatnya menghakimi Ayub dengan mengatakan Ayub bersalah, Ayub berdosa. Kalau tidak demikian, gak mungkin Tuhan mengizinkan masalah, kesulitan terjadi. Masalah, kesulitan, penderitaan terjadi itu karena dosa. Itu kata 3 sahabatnya. Dan ada 1 sahabatnya mengatakan bahwa pergumulan masalah bisa Tuhan pakai untuk membuat seorang bertumbuh. Dan kita lihat Ayub bertumbuh melalui masalah, Ayub bertumbuh melalui kegagalan, Ayub bertumbuh melalui persoalan yang dihadapi. Dan bukti pertumbuhan Ayub hanya Ayub mengakui, ya, bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidupnya. Pasal 42 ayat 1 dan 2. Dan Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup Ayub. Dan kita lihat Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang bisa kita belajar dari kisah ini? Mari tetap bertumbuh dalam kegagalan kita. Kita bisa gagal, dan kalau kita jujur, kita semuanya pernah gagal. Jangan terpuruk, jangan berhenti setelah kita mengalami kegagalan. Yakin kita bisa bertumbuh. Pakai kegagalan itu sebagai sarana, alat untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, seperti yang dialami Ayub. Bertumbuh melalui kegagalan, dengan kita meyakini ketika kita mengalami kegagalan, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ketika kita mengalami kegagalan, yakin rencana Tuhan akan terwujud. Bahkan melalui kegagalan kita, ada rencana Tuhan yang akan terwujud. Maka kita bisa bertumbuh sekalipun kita mengalami kegagalan. Kenapa? Karena kita percaya pada kedaulatan Tuhan dan percaya pada rencana Tuhan yang pasti akan terwujud bagi kita semuanya. Dan kita sama-sama meyakini rencana Tuhan pasti baik bagi kita. Yeremia 29:19, ya, bahwa Tuhan merencanakan rencana yang penuh damai sejahtera, bukan rencana buruk, bukan rencana kecelakaan, dan itu yang pasti akan Tuhan wujudkan bagi kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, mampukan kami untuk hidup di dalam firman Tuhan yang baru kami renungkan. Tidak mudah untuk kami bisa bertumbuh di dalam kegagalan, tapi kami belajar dari kehidupan Ayub. Ayub pernah mengalami kegagalan yang luar biasa, tetapi melalui kegagalan itu Ayub bertumbuh, dan akhirnya Ayub menyampaikan pengakuannya yang tulus, yang lahir dari dalam hati, dan timbul melalui proses yang luar biasa, bahwa engkau adalah pribadi yang berdaulat atas hidupnya, dan rencana Tuhan atas hidupnya pasti akan terwujud. Dan rencana itu adalah rencana yang baik. Biar itu juga menjadi bagian kami sebagai umat Tuhan. Kami berlaku seperti Ayub, yang terus bertumbuh sekalipun kami mengalami kegagalan, dan terus meyakini kedaulatan Tuhan atas hidup kami, dan percaya bahwa rencana Tuhan pasti terwujud, karena rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.